Assalamualaikum. Halo sahabat Raja Pena, selamat datang di channel kisah inspiratif menarik dan bermanfaat di kehidupan kita. Bersedekah subscribe-lah di channel ini agar menjadi pahala untuk kita semua, dan saya doakan yang sudah subscribe di channel ini diberikan rejeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai penghormatan pada Nabi besar kita. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Judul, Tukang Ojek Untung 7 Turunan. Di sudut kota yang sederhana, Jumadi dikenal sebagai tukang ojek pangkalan yang sabar dan ramah. Setiap hari, ia duduk di pangkalan dengan wajah penuh harap, menunggu pelanggan yang membutuhkan jasanya. Jumadi menjalani hidup dengan prinsip syukur dan kerja keras. Meski terkadang tidak mendapat banyak penumpang, ia selalu mencoba memberikan yang terbaik. Sejak kecil, Jumadi sudah hidup dengan sederhana. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dan ia tidak memiliki banyak keluarga. Namun, dengan kebaikan hatinya, Jumadi selalu dianggap seperti saudara oleh teman-teman di pangkalan. Setiap pagi, ia berbagi cerita dan candaan dengan mereka. Bagi Jumadi, pangkalan ojek adalah tempat yang penuh kekeluargaan. Ia tak pernah mengeluh, meski kehidupan ekonominya sulit. Di sisi lain kota, ada seorang wanita bernama Rita. Ia adalah seorang ibu tunggal yang gigih bekerja untuk membesarkan putri kecilnya, Iva, setelah suaminya meninggal akibat penyakit. Hidupnya jauh dari kemewahan, namun ia selalu berusaha agar Iva tetap bahagia dan merasa dicintai. Meski beban hidupnya berat, Rita tak pernah menyerah. Ia bekerja di pabrik dengan shift panjang, demi memastikan kebutuhan Iva tercukupi. Kehidupan yang penuh perjuangan membuat Rita menjadi wanita yang kuat. Setiap hari, ia pulang larut malam dengan tubuh lelah namun hati penuh cinta untuk Iva. Anak kecil itu adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Rita. Di balik senyumnya yang tegar, ia sebenarnya menyimpan rasa kesepian yang mendalam. Rita kerap merindukan kehangatan keluarga yang dulu pernah ia rasakan. Waktu terus berjalan, dan pekerjaan Jumadi semakin sulit. Pangkalan ojek yang dulu ramai kini mulai sepi. Banyak orang beralih ke ojek online yang lebih cepat dan mudah dipesan. Jumadi merasa tertinggal oleh perkembangan zaman. Ia tidak memiliki ponsel pintar untuk mendaftar sebagai driver ojek online. Meski rezekinya semakin sedikit, ia tetap mencoba bertahan di pangkalan dengan harapan ada pelanggan yang datang. Teman-teman Jumadi sering mengajaknya untuk mencoba bekerja sebagai ojek online, namun Jumadi merasa tidak nyaman dengan teknologi yang menurutnya rumit. Ia lebih suka menunggu di pangkalan, meski penghasilannya tidak seberapa. Terkadang, ia hanya bisa pulang membawa sedikit uang, namun selalu berusaha untuk tetap bersyukur. Dalam hatinya, ia berharap keadaan bisa berubah. Pada suatu malam, setelah bekerja lebih lama dari biasanya, Rita pulang dengan tubuh yang sangat lelah. Ia berharap dapat segera pulang untuk melihat Iva, yang sudah menunggunya di rumah. Rita biasa memesan ojek online untuk menghemat waktu, namun kali ini, layanan ojek online tidak tersedia. Rita bingung dan mulai merasa panik. Jalanan sudah sepi, dan ia tidak melihat tanda-tanda adanya transportasi umum. Rita memandangi jalan dengan cemas, berharap ada kendaraan yang lewat. Di tengah rasa khawatir itu, ia memikirkan Iva yang mungkin sudah tertidur sendiri di rumah. Malam itu terasa panjang bagi Rita, yang hanya ingin segera pulang dan berada di dekat putrinya. Saat itu, tanpa disengaja, Jumadi yang sedang lewat melihat Rita di pinggir jalan. Ia mengenali seragam Rita yang khas dan menduga wanita itu mungkin sedang butuh tumpangan. Dengan penuh perhatian, Jumadi menghampiri Rita. "Malam, Mbak. Kenapa sendirian? Butuh tumpangan, kah?" tanyanya dengan senyum ramah yang selalu ia miliki. Rita awalnya ragu, namun tatapan tulus dan wajah polos Jumadi membuatnya merasa aman. Ia akhirnya menerima tawaran Jumadi dan naik ke ojeknya. Dalam perjalanan, mereka mengobrol tentang hal-hal ringan. Rita merasa nyaman dan perlahan melupakan rasa lelahnya. Malam itu, ia tiba di rumah dengan perasaan yang berbeda. Rasa terima kasih dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keesokan harinya, Rita kembali meminta bantuan Jumadi. Sejak malam itu, mereka menjadi lebih dekat. Jumadi kini rutin menjemput Rita setiap malam dan bahkan menawarkan untuk mengantar Iva ke sekolah setiap pagi. Rumah kecil Rita menjadi tempat di mana mereka bertemu dan berbincang sejenak setiap harinya. Hubungan mereka yang awalnya hanya sekadar pelanggan dan tukang ojek, kini berkembang menjadi persahabatan yang hangat.
Rita mulai merasa nyaman dengan kehadiran Jumadi, sementara Iva juga merasa senang karena setiap pagi ada Om Jumadi yang mengantarnya. Perlahan-lahan, Jumadi menjadi bagian dari keseharian mereka. Iva, yang tumbuh tanpa ayah, merasa semakin dekat dengan Jumadi. Pria sederhana itu menjadi figur yang memberi rasa aman dalam hidupnya. Iva menyukai cara Jumadi mendengarkan ceritanya, menemaninya bermain, dan bahkan membantunya mengerjakan tugas sekolah. Ia merasa Jumadi adalah sosok yang selama ini ia rindukan sebagai seorang ayah. Senyum Iva yang polos dan hangat menjadi sumber kebahagiaan bagi Jumadi. Dalam hatinya, Jumadi merasa sangat terhormat dianggap sebagai ayah oleh Iva, meskipun ia hanyalah seorang tukang ojek sederhana. Perlahan-lahan, ia juga mulai merasakan kasih sayang yang mendalam untuk Rita dan putrinya. Hubungan antara Rita dan Jumadi semakin dekat, dan suatu malam, saat perjalanan pulang, Rita merasa begitu kesepian. Ia mengajak Jumadi masuk ke dalam rumahnya dan berbincang lebih lama. Di dalam hatinya, Rita mulai merasa rindu akan kehangatan dan kasih sayang yang selama ini ia pendam. Dengan ragu-ragu, ia mengajak Jumadi untuk bermalam di rumahnya. Namun, Jumadi menolak dengan sopan. Ia tidak ingin terburu-buru dan ingin menjaga hubungan mereka dengan tulus dan penuh kesucian. Rita menghormati keputusan Jumadi, meskipun hatinya sedikit kecewa. Baginya, kehadiran Jumadi sudah menjadi pengobat rasa kesepiannya. Hari demi hari, Rita semakin sering menunjukkan ketertarikannya pada Jumadi. Walaupun sering menolak, hati Jumadi perlahan mulai luluh. Suatu malam, setelah banyak pertimbangan, ia akhirnya menerima ajakan Rita. Bagi mereka berdua, malam itu menjadi momen yang mengubah hubungan mereka selamanya. Mereka semakin dekat, dan cinta yang selama ini terpendam akhirnya terungkap. Iva yang sudah terbiasa dengan kehadiran Jumadi, mulai memahami bahwa ada perasaan khusus antara ibunya dan Jumadi. Suatu hari, dengan polos, Iva bertanya kepada Jumadi, "Om Jumadi, bisa nggak jadi ayah Iva?" Pertanyaan itu membuat hati Jumadi terharu dan tersentuh. Ia menyadari betapa besar arti dirinya bagi Iva, dan mulai berpikir serius tentang hubungan mereka. Setelah mempertimbangkan semuanya, Jumadi akhirnya menerima ajakan Rita untuk menikah. Mereka mengadakan pernikahan sederhana yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Bagi Jumadi, ini adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Kini, ia memiliki keluarga kecil yang ia cintai dengan sepenuh hati. Setelah menikah, Jumadi baru menyadari bahwa Rita sebenarnya adalah orang yang cukup berada. Ia memiliki harta peninggalan dari keluarganya, termasuk beberapa mobil. Namun, bagi Rita, kebahagiaan bukanlah soal harta, melainkan cinta sejati. Harta yang ia miliki tak pernah membuatnya sombong, justru semakin rendah hati. 2 tahun setelah menikah, rumah tangga mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki. Kehadiran anak itu semakin melengkapi kebahagiaan mereka. Iva pun sangat bahagia karena kini ia memiliki adik untuk disayangi. Kehidupan mereka yang penuh cinta menjadikan keluarga kecil ini semakin erat. Jumadi, Rita, Iva, dan bayi kecil mereka kini hidup dalam kebahagiaan. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka telah membuktikan bahwa cinta sejati adalah yang menyatukan dan melengkapi. Kehangatan keluarga kecil ini menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka, menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita saling menyayangi dan menerima satu sama lain. Pesan dan pelajaran. Kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada harta atau status. Cinta dan ketulusan adalah dasar dari hubungan yang kokoh dan penuh kebahagiaan. Terkadang, kebahagiaan yang kita cari telah ada di depan mata. Hanya perlu melihatnya dengan hati yang tulus.